Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sabariana. Saya berasal dari Pantun Labu. Saya merupakan mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris Unit 2 semester 3. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang isu-isu aktual yang terdapat dalam studi Islam. Adapun isu-isu aktual dalam studi Islam itu ada 4. Yang pertama ada pluralisme, ada fundamentalisme, feminisme, dan yang terakhir ada HAM. Saya akan menjelaskannya satu persatu kepada teman-teman semua agar memudahkan bagi teman-teman untuk memahami materi yang akan saya jelaskan ini. Oke, yang pertama itu ada pluralisme. Pluralisme ini merupakan paham kemajemukan. Kalau dalam studi Islam ini bisa kita katakan sebagai perbedaan agama. Pemahaman masyarakat tentang pluralisme ini juga beragam, ada yang berpendapat positif, ada yang berpendapat netral, dan ada yang berpendapat negatif. Bagi masyarakat yang berpaham positif, mereka menganggap bahwa pluralisme ini merupakan sesuatu untuk menghargai perbedaan agama yang ada di sekitar masyarakat. Tetapi bagi orang yang berpaham negatif tentang pluralisme ini, maka mereka akan menganggap bahwa pluralisme ini dinilai sebagai relativisme, yaitu pandangan di mana tidak adanya kebenaran yang mutlak dalam suatu agama. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa bisa kita katakan bahwa pandangan Islam tentang pluralisme ini adalah Islam mengakui adanya pluralisme di wilayah sosial, yaitu saling menghargai perbedaan agama yang ada. Tetapi di wilayah agama ataupun di wilayah akidah, Islam menganggap pluralisme ini hanya mengakui keberadaan agama tersebut, tetapi tidak mengakui kebenaran agama tersebut. Selanjutnya itu ada fundamentalisme. Fundamentalisme ini merupakan gerakan keagamaan. Jadi bisa kita katakan bahwa fundamentalisme ini adalah penganut gerakan keagamaan yang memiliki opsi untuk kembali ke agama yang asli yang tersurat dalam kitab suci. Ada dua macam fundamentalisme, ada fundamentalisme positif dan ada fundamentalisme negatif. Fundamentalisme positif ini masyarakat yang menganggap positif bahwa mengatakan bahwa gerakan keagamaan ini hanya sebagai gerakan sosial untuk memulihkan agama Islam atau untuk memurnikan agama Islam di tengah ancaman dari negara barat atau negara luar. Tetapi fundamentalisme negatif ini mereka cenderung menggunakan kekerasan agar gerakan keagamaan mereka itu tercapai. Adapun faktor penyebab munculnya fundamental ini adalah yang pertama, perkembangan sains, di mana kita ketahui bahwa perkembangan sains ini sangat menyimpang dengan kepercayaan keagamaan. Dan yang kedua ini ada perkembangan ekonomi, sehingga orang-orang akan melakukan segala cara, akan menghalalkan segala cara agar tujuan mereka ini tercapai. Selanjutnya ada feminisme. Feminisme ini menyangkut tentang hak-hak wanita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa feminisme ini merupakan gerakan wanita yang menuntut persamaan hak antara wanita dan pria. Namun, menurut Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, mereka ini merupakan dua feminis dari Asia Selatan. Mereka mengatakan bahwa feminisme ini merupakan kesadaran akan penindasan ataupun pemerasan terhadap wanita di kalangan masyarakat. Adapun menurut Islam, feminisme ini merupakan gerakan yang menjawab persoalan wanita yang menyangkut tentang ketidakadilan atau ketidaksejajaran. Jadi
Islam memandang wanita ini ada dua. Yang pertama, yang pertama, agama Islam sangat menekankan persamaan kesejajaran derajat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa antara pria dan wanita tentu memiliki perbedaan. Tetapi agama Islam sangat menekankan kesejajaran, sangat menekankan di mana wanita dan pria harus saling mendukung, harus saling mengisi untuk tercapainya suatu kemuliaan. Kemudian, pandangan Islam tentang wanita ini kita bisa melihatnya dari sejarah masa lalu, di mana sebelum Rasulullah lahir, sudah tentu mereka tidak menganggap wanita ini. Mereka membunuh para wanita karena mereka menganggap bahwa wanita hanya sebagai aib. Tetapi setelah Nabi Muhammad membawa agama Islam, Nabi Muhammad mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya sehingga mereka tidak merendahkan wanita lagi. Dan selanjutnya, isu-isu aktual dalam studi Islam dan yang terakhir adalah HAM. HAM ini merupakan hak asasi manusia. HAM ini merupakan upaya penegakan hak manusia yang harus semestinya tanpa diskriminasi. Gitu. Permasalahan agama Islam dengan HAM ini menyangkut tentang kebebasan seseorang mengubah keyakinan. PBB pada tahun 1947 pernah mengatakan bahwa kebebasan seseorang untuk mengubah keyakinan ini dalam agama Islam sangat menyimpang dari HAM, karena PBB menganggap bahwa respon dari agama Islam tentang orang yang ingin mengubah keyakinannya sangat ketat, karena di mana dalam hukum syar'i orang yang mengubah keyakinannya mereka akan dihukum dengan hukuman Uhud, yaitu hukuman mati, sehingga PBB menganggap bahwa itu melanggar HAM. Jadi kesimpulannya adalah isu-isu aktual dalam studi Islam ini ada 4. Ada pluralisme, yaitu berhubungan dengan perbedaan agama. Ada fundamentalisme, gerakan keagamaan. Ada feminisme yang berhubungan dengan hak wanita. Dan yang terakhir ada HAM, yaitu berhubungan dengan hak asasi manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.